Sudah lama nunggu Mas? Sudah lama. Ini saya mau tanya-tanya tentang DKV yang ada di SMIK itu seperti apa DKV itu? So, saya baru dengar DKV itu seperti apa. Bisa dijelaskan? DKV adalah desain komunikasi visual. Jadi mengumpulkan semua informasi kemudian dijadikan visual atau rupa. Contoh hasil karya dari DKV itu seperti apa? Hasil karya dari DKV itu banyak. Misalnya poster, logo, periklanan, animasi, perfilman, itu semua anak DKV yang membuat. Kalau banner? Termasuk banner itu kan merupakan desain grafis ya. Desain grafis itu lainnya ke percetakan, itu anak DKV juga. Kalau seumpama percetakan seperti pembuatan kardus, pembuatan apa itu kan juga butuh desain. Itu apa masuk ke materinya DKV? Sangat masuk, karena di DKV itu diajarkan tentang kemasan produk. Nah, jadi anak DKV itu disuruh mendesain dari awal kemudian sampai menjadi sebuah produk atau kemasan. Berarti cuma sebatas kemasan, bukan isi, bukan ya? Bukan, hanya berupa kemasan. Nanti materi dasar pelajaran DKV awal-awal seperti apa? Materi dasar itu biasanya diajarkan tentang titik atau garis. Nah, dari titik itulah akan ditarik sebuah garis, kemudian akan membentuk sebuah sketsa atau gambar kasar. Jadi dasarnya dari titik dan garis, kemudian dilanjut dengan pewarnaan. Pewarnaan itu banyak, dari warna primer, kemudian ada turunannya sekunder, kemudian turunan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai warna muda-muda itu. Seperti itu. Itu langsung diterapkan di aplikasi atau masih manual pakai kertas dibuat oret-oretan dulu? Untuk awal biasanya di kertas terlebih dahulu, karena sketsa itu pasti di kertas. Sketsa kasarnya. Lalu dituangkan di kemudian di convert atau dimasukkan, di scan ke komputer, kemudian kita buat lagi mengikuti sketsa itu, kemudian menjadikan sebuah gambar, bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi cukup seperti kemasan, untuk 3 dimensinya itu sudah bergerak animasi. Untuk aplikasinya sendiri biasanya yang sering digunakan aplikasi seperti apa? Untuk aplikasi yang sering digunakan oleh anak DKV itu Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan lain-lain. After Effects. Untuk materi aplikasi nanti diajarkan setelah materi dasar yang dibuat dari kertas, baru materi keduanya ke aplikasi. Biasanya untuk kelas pertama atau kelas 1 itu di dasar dulu, banyak menggambar terlebih dahulu, kemudian di kelas 2-nya itu biasanya sudah masuk ke aplikasi. Untuk kelas 3 aja nanti? Untuk kelas 3-nya itu sudah menghasilkan suatu produk. Sudah siap dipasarkan berarti ya? Sudah siap dipasarkan dan siap masuk ke dunia kerja industri. Apa juga diajarkan untuk cara pemasaran produk yang dihasilkan nanti Mas? Jelas, bagaimana kita membuat produk tapi tidak tahu pemasarannya. Iya, betul. Karena di sekolah itu sudah diajarkan tentang kewirausahaan kan, produk kreatif dan kewirausahaan. Di sana di samping membuat produk, di sana juga diajarkan tentang pemasaran baik offline maupun online. Berarti meskipun bukan jurusan penjualan, tetap diajarkan juga teknik marketingnya ya berarti Mas ya? Untuk marketing itu di semua jurusan pasti ada, karena ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi setiap jurusan itu kan punya produk masing-masing, dan di sana juga diajarkan untuk marketing atau menjual produk yang kita hasilkan. Bagaimana kita membuat produk tapi pemasarannya tidak ada. Jadi semuanya diajarkan di setiap jurusan, jangan khawatir.
Kalau pemasarannya sendiri nanti diajarkan yang online atau offline nanti? Dua-duanya mas, dua-duanya diajarkan baik offline maupun online. Yang offline itu biasanya kan display seperti Penataan kelas ya? Alfamart itu kan itu offline ya kan, Iya. tinggal display penataan produk itu namanya offline. Kemudian untuk online-nya biasanya menggunakan marketplace dan media sosial. Sudah banyak ya diajarkan di Shopee, kemudian di TikTok, kemudian di Facebook, semuanya kita ajarkan di situ melalui media sosial atau marketplace. Lengkap berarti sudah dari awal sampai terakhir sudah diajarkan pembuatannya sampai ke marketingnya berarti aja. Iya, dan banyak alumni yang sudah sukses ya, bahkan melebihi kesuksesan gurunya. Gajinya Dan salah satu alumni itu bergerak di bidang online ya kan? Iya. Dia paketnya sampai beribu-ribu pengiriman tiap harinya. Itu jurusan OTKP kalau tidak salah. OTKP. Di semua jurusan juga punya kesempatan untuk berkarir seperti itu mas ya. Semua jurusan pasti punya peluangnya sendiri-sendiri. Untuk para orang tua, untuk jurusan DKV di situ banyak peluang. Setelah lulus bisa membuat wirausaha sendiri seperti lari ke media percetakan, bisa berupa banner, desain, kemudian foto, kemudian video. Untuk industri bisa ke kemasan dan lain-lain. Materi DKV sendiri ini diberlakukan tahun ajaran berapa itu mas? Untuk DKV ini kan jurusan baru ya yang Ya. ada di SMK 1 Keraksan. Karena sebelumnya itu multimedia, karena perubahan kurikulum Merdeka Belajar maka berubah menjadi DKV, desain komunikasi visual. Yang awalnya multimedia dirubah sekarang dengan istilah DKV ya? Iya, sebelumnya multimedia, sekarang beralih ke DKV, desain komunikasi visual. Tapi tidak jauh beda ini mas ya? Tidak jauh beda karena tidak menghilangkan multimedianya, semuanya tetap masuk. Ada desain grafis, kemudian animasi, juga videografi. Semuanya ada di DKV dan di multimedia. Jadi youtuber enak tuh anak yang DKV itu mas ya? Nah, salah satunya bisa jadi YouTuber karena sekarang itu viral dan lagi booming-boomingnya ya untuk YouTuber, dan sangat memungkinkan bisa sukses melalui YouTuber. Banyak yang sukses melalui YouTube. Sangat banyak sekali, meskipun bukan jurusan MM atau DKV, dari jurusan lain seperti RPL, rekayasa perangkat lunak, dan teknik komputer dan jaringan, itu banyak yang jadi YouTuber dan sampai saat ini mereka eksis dan sukses. Bahkan Alumni sendiri yang dari SMK 1 ada yang sampai monetize AdSense YouTube? sudah banyak, bahkan yang jurusan sebelumnya itu seperti Tito itu sudah membuat blog dan YouTuber. Dia sudah monetis dan sudah jutaan hasilnya per bulannya. Sepertinya kalau peluang untuk memilih jurusan DKV ini peluang kerjanya bagus memang mas ya? Memang sangat bagus dan sangat banyak peluangnya. Bisa jadi YouTuber, kemudian bisa jadi videografi atau fotografi di pesta pernikahan itu, di foto prewedding, di percetakan, di kemasan industri dan lain-lain, dan dunia perfilman. Jadi untuk yang kelas 1 itu yang diajarkan materi tentang? Untuk kelas 1 diajari materi dasar, yaitu titik atau garis, Yang manual itu kemudian ya manual buat sketsa gambarnya,
kemudian pewarnaan, kemudian ada sekali lagi tentang nirmana. Nirmana 2 dimensi dan 3 dimensi. Nirmana. Kalau Nirmana seperti apa produknya? Kalau Nirmana sendiri kok baru dengar saya Nirmana itu. Nirmana itu seperti gambar 3 dimensi, seperti sebuah perkotaan, kemudian kita tarik dari sudut pandang yang berbeda, bisa dari kiri, bisa dari samping, bisa dari atas. Berarti seperti arsitek Nah, gitu. seperti arsitek, tapi arsitek itu kan lebih detail dan lebih ada hitungan matematisnya. Kalau di Nirmana hanya sebatas pemandangan Berarti sebuah arsitek sendiri juga masuk dalam materi DKV. beda. Beda. Sebenarnya beda. Kalau arsitek kan lebih ke bangunan kemudian detail, Karena ada desain-desainnya juga. ada hitungan matematisnya di situ, harus presisi. Oh, terima kasih informasinya Mas Taufik. Ini saya sudah lumayan banyak gambaran, sudah biar kalau ada orang yang tanya tentang DKV, nanti saya arahkan ke Mas Taufik supaya untuk memilih jurusan itu. Penjelasannya lebih detail ke Mas Taufik ya berarti ya. Ya, seperti itu Mas. Dan terima kasih Mas Mufid atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan itu bisa jadi gambaran untuk Ya. anak-anak di sekitar Mas Mufid apabila ada yang ingin masuk ke jurusan DKV. Ya. Terima kasih Mas Taufik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.